Pagi, Bu. Langkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu ya. Andre, Ada Bu. Andi, Iya Bu. Putri Eka, Ada, Bu. Rini, Laila, Hadir. Witri, Muhammad Adil. Hadir. Oke. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan sosial. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Baik. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Tudor Lippert pada tahun 1985, yang dengan globalisasi menurut Peters dalam Kamanto Sunarto 2004 adalah suatu sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap peraturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa peraturan tersebut menjadi semakin surut. Di sini ada beberapa bentuk globalisasi. Yang pertama itu adalah globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya dapat memberi manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain memberi ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Contoh lain itu seperti kita ingin pergi ke sekolah, pasti kita itu berpamitan kepada orang tua kita. Yang kita lakukan adalah mencium tangan kedua orang tua kita. Bukan seperti di luar negeri atau maksudnya negara barat, kita pasti menemukan di mana laki-laki ketika bertemu dengan perempuan, mereka mencium tangan perempuan tersebut. Itu karena apa? Karena tradisi dan khas barat. Coba misalnya kita sebagai bangsa Indonesia melakukan hal tersebut, apa menurut kalian? Misalnya nih, mohon maaf lah, Andi ketemu sama Rini, masa iya Andi itu mencium tangan Rini atau sepika-sepiki sama Rini? Nggak mungkin kan? Karena itu adalah tradisi atau khas orang barat. Dan B, globalisasi dalam bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contoh dari perkembangan komunikasi antara lain telepon, handphone, laptop, internet, serta media sosial. Dan selanjutnya, di sini ada globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Di sini ada pun ciri-ciri yang menandai ekonomi sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan yang lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam
mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokal produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Dan yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri pasar internasional secara kompetitif. Dan yang ke-9, membuka peluang masuknya produk global ke pasar domestik. Sampai di situ ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Ini. Baik, lanjut. Globalisasi bidang iptek. Ada yang tahu apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan teknologi. Globalisasi bidang iptek, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang beratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat dan cepat. Itu contohnya penggunaan teknologi seperti komputer, handphone, serta siaran televisi. Dan di sini ada globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Itu contohnya seperti kita ingin memesan suatu barang, kita bisa melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Dan barang-barang itu dapat didistribusikan secara baik, itu lewat transportasi darat, air, ataupun udara. Di sini ada beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang. Antara lain adalah 1. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Maksudnya itu kita tuh suka yang praktis, yang lebih simple, nggak mau yang ribet. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Itu seperti kita dapat kabar di WA, IG, atau Facebook. Itu siaran langsung. Di sini
dampak globalisasi itu ada dua, yaitu yang pertama dampak positifnya. Satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ada yang tahu apa itu efektivitas dan efisiensi? Efektivitas itu adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan efisiensi itu dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan tepat guna dalam melakukan sesuatu. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Itu seperti kita berkomunikasi dengan teman lewat WA, IG, ataupun Facebook. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dan di sini ada dampak negatif globalisasi, yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Nah, di sini ada faktornya. Yang pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya impact. 2. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. 3. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau pencampuran budaya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau yang buruk. Kita sudah tahu itu budaya orang barat, namun kita menirunya. 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Mencari kebebasan. Maksudnya seperti apa? Contohnya? Pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas seperti ke klub malam, untuk dugem, nah seperti itu. 6. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya seperti apa? Cara berpakaian yang seksi, Bu. Ya, terbuka kan. Kalau mereka di luar negeri itu mereka pakai celana pendek, itu hal yang wajar. Tapi kalau kita di Indonesia berpakaian seperti itu, kita keluar rumah saja itu sudah jadi bahan perhatian orang lain. Dan di sini ada dampak positif westernisasi. 1. Dapat menguasai teks. 2. Terjadi akulturasi atau pencampuran budaya, sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Di bahasa Inggris tadi ya. 4. Munculnya ide-ide baru dapat membantu kemajuan efek. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Menciptakan alat teknologi Ya. yang dapat membantu manusia. Di sini ada dampak negatif westernisasi. 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala upaya yang instan. 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan muncul pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya.
Dekadensi moral atau demoralisasi adalah penurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri-ciri penurunan moral ini salah satunya ditunjuk dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini adalah seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Dan keempat, kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjut dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak, media online ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Di sini ada beberapa faktor terjadinya kriminalitas adalah 1. Pertentangan dan persaingan. 2. Perbedaan ideologi politik. 3. Kepadatan dan komposisi penduduk. 4. Perbedaan kekayaan dan pendapat. Dan yang terakhir, mentalitas yang labil. Di sini ada akibat dari kriminalitas, dan antaranya adalah yang A, merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. B, merugikan masyarakat secara keseluruhan. C, merugikan negara. Dan D, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Dan di sini ada solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut. A, menegakkan sanksi hukum yang ditegak dan tanpa pandang bulu. Mau itu anak polisi, anak presiden, kalau dia sudah melakukan kesalahan atau kriminal, otomatis dia akan dikenakan sanksi atau hukuman. B, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. C, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. D, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Di sini ada pencemaran lingkungan. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentunya yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dan 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan kepada orang, binatang, dan ataupun barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Penyebab kenakalan remaja itu terbagi 2, yaitu pertama, faktor internasional. 1. Krisis identitas. 2. Faktor kepribadian
3. Faktor status dan peranan dalam masyarakat. Yang keduanya faktor eksternal. 1. Kondisi lingkungan keluarga. 2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik. 3. Kondisi geografis atau kondisi alam fisik. 4. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Ada yang ditanyakan? Pencemaran lingkungan atau kenakalan remaja tadi? Saya mau tanya Bu, apa dari contoh kondisi lingkungan keluarga itu yang seperti apa Bu, faktor eksternalnya? Kondisi lingkungan keluarga, contohnya seperti apa? Itu seperti contohnya pencemaran lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga. Seperti membuang sampah. Yang dari kenakalan remaja Bu? Oh, yang kita ngomongin. Iya, kondisi lingkungan keluarga, faktor eksternal. Kondisi lingkungan keluarga itu seperti menasehati anak, namun anak itu tetap bandel. Misalnya dia keluar malam, tidak menurut dengan orang tua. Nah, itu. Dari Nggak ada Bu. Dan di sini ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Sikap individualis yang terjadi karena pertimbangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Dan yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi budaya. 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena di lain negara lain. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga dan menjadi masyarakat Indonesia bangsa pemiliknya. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dan budayanya. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. B. Upaya menghadapi globalisasi iptek. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi.
3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Dan 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Dan sini ada upaya menghadapi globalisasi ekonomi. 1. Menyiapkan SDM yang berkompeten atau kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dari kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong perusahaan-perusahaan lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Dan upaya menghadapi globalisasi komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi dari kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Dan upaya menghadapi globalisasi transportasi. Itu yang pertama. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Ada yang kurang paham? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya ingin beri soal kepada kalian. Ini akan saya nilai pas pertemuan minggu depan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi globalisasi ini? Baik, jika tidak ada. Kesimpulannya adalah globalisasi mengeluarkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin dan bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam mengajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.